Shalom saudara. Shalom semuanya, selamat sore. Puji Tuhan kita boleh kembali hadir di tempat ini. Sebuah anugerah yang begitu luar biasa. Kita hari ini mau datang, kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi kepada Dia. Kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hari ini kami boleh ada semuanya karena kasih karunia-Mu atas setiap kami. Kami sebentar mau beribadah di tempat ini. Kami berdoa Tuhan pimpin sertai kami. Kami percaya 2-3 orang yang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir Tuhan. Dan kami percaya Kau benar-benar hadir di tempat ini, siap untuk memberkati, mengurapi kami Tuhan, menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang hari ini tidak pulang dengan sia-sia. Kami mau serahkan ibadah kami sore hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin sertai kami mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu kami sudah Engkau hancurkan Tuhan. Serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Bekerjalah sebebas-bebasnya. Apapun yang Kau mau lakukan Tuhan, biar semuanya terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap untuk melayani, siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, sama-sama katakan bersama. Amin. Oke, mari kita siap untuk memuji Tuhan. Mari kita sambil kita makin berdiri yuk. Kita mau katakan bersama. Allah sumber, katakan bersama. Buatku, Allah sumber, biar Kau jadi kekuatan setiap kami. Buatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari berikan suara-suara tepuk tangan buat Dia. Haleluya, Kau kuat, Kau sumber sukacita kami. Kami mau memuji membesarkan nama Tuhan.
Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan anugerah. Dia duduk batu dan keselamatanku, hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kau menara, tak perlindungan, tak perlindungan. Maukah ku bersyukur kau bisa menggunakan, takkan pernah berubah hatiku percaya. Walau bumi berdosa untuk beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Mari katakan bersama, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan anugerah. Dia dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan Kaulah perlindungan. Bertindak padamu, takkan pernah berubah hatiku percaya. Untuk beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Mau buat kau bisa mengubah, takkan pernah berubah hatiku percaya. Walau bumi berdosa, kurangnya kasih setiamu Tuhan, setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dari. Silakan duduk. Kita percaya kasih setia Tuhan gak pernah tinggalkan kita, bagaimanapun keadaannya, men. Saat ini kalau kita susah, saat ini kalau kita lagi berbeban berat, mungkin ada yang sakit, jangan putus harapan, amin. Tuhan kita itu Tuhan yang setia, gak pernah Dia tinggalkan kita, amin. Kita menaikkan satu pujian, kita menaruh harapan kita hanya pada Dia, karena Dia penyelamat kita yang luar biasa. Katakan bersama, inilah hidupku, serahkan Tuhan, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ini hati kami, diberikan kepadamu, berikan bagimu. Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku.
hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenangmu hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu bernamaku. Sekali lagi katakan, ku percaya padamu Tuhan. Oh, ku percaya padamu bernamaku. Yang padamu bernamaku. Kami percaya, kami percaya. Masing-masing pribadi. Kita percaya kalau hari ini Tuhan hadir di tempat ini. Dan lewat pujian tadi kita sudah sampaikan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Engkau, kami rasakan tenang. Mari masing-masing pribadi, Tuhan ada di tempat ini. Naikkan isi hatimu, naikkan pujian, apapun itu yang kau mau sampaikan buat.
kuasamu ku akan selalu percaya. Kini aku berserah pada rancanganmu, janganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, setia sampai akhir. Kini aku percaya mustahil lagi serahkan waktu bahwa kuasamu akan kuatkan sungguh Engkau Allah yang begitu peduli terhadap kami. Karena itu seharusnya tidak ada keraguan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, bila kami mau tetap setia kepadamu, bahkan kami mau mengikuti panggilan dan rencanamu yang telah Tuhan siapkan buat setiap kami. Dan ketika kami tetap ada dalam jalur rencana dan kehendak-Mu, maka semua hal-hal yang indah, semua rencana-rencana yang indah itu akan satu persatu tergenapi dalam hidup kami. Kami melihat betapa sungguh Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sore hari ini. Kami boleh datang di rumah Tuhan. Sudah kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi, akan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap benih yang akan ditaburkan itulah benih firman, tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami umat-Umat-Mu. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sebagai santuan bagi setiap kami malam ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali saudara. Shalom, puji Tuhan. Nah, sore malam hari ini sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah hidup berkenan
di hati Tuhan. Sekali lagi, hidup berkenan di hati Tuhan. Nah, ada seorang tokoh Alkitab yang diakui, disebutkan dalam firman Tuhan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Siapakah dia? Mari kita akan lihat dan membacanya dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 di ayat yang ke-22. Kisah pasal 13 di ayat yang ke-22. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya, supaya kita bisa konsentrasi dengan lebih baik. Lebih baik kalau handphonenya bukan hanya sekedar di silent, melainkan juga di airplane mode ya, sehingga nggak ada lagi ya notifikasi pemberitahuan chat yang masuk dan sebagainya. Kita hormati, kita hargai firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan. Siapakah Saul? Saul adalah raja Israel yang pertama. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Daud adalah raja yang kedua atas Israel, dan Daud ini adalah menantu dari Saul. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, jadi Allah sendiri yang berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Diakui oleh firman Tuhan yang baru kita baca, pernyataan statement yang dibuat oleh Tuhan sendiri, bahwa seorang yang berkenan di hati Tuhan itulah Daud. Tentang Daud ya, kalau kita ikuti pembelajaran kisah kehidupan Daud ketika ada di dunia ini ya, diceritakan oleh Alkitab, Daud bukanlah seorang yang tidak pernah bersalah. Enggak. Dalam perjalanan hidupnya Daud beberapa kali dicatat melakukan kesalahan. Bahkan ada kesalahan yang cukup besar, cukup fatal dilakukan oleh Daud. Ya, dia berzina dengan Betseba, di mana Betseba sudah punya suami. Suaminya adalah Uria. Uria ini adalah salah satu pahlawan yang mendukung Daud. Ya, tapi ternyata Daud justru malah berzina dengan istri dari Uria. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Daud ingin memiliki Betseba lebih lagi, maka akhirnya Uria direncanakan untuk dibunuh oleh Daud. Dan ada kesalahan-kesalahan yang lain yang dicatat oleh Alkitab. Tetapi Tuhan mengakui, menuliskan bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Mengapa? Padahal kesalahannya juga besar, fatal, menjadi otak pembunuh, perencana pembunuhan, ya. Tetapi Tuhan mengakui Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu ikuti pelajari kisah Daud, ketika Daud ditegur oleh Tuhan lewat nabi Tuhan, Daud selalu mengakui kesalahannya. Daud selalu bertobat, berbalik kembali kepada jalan Tuhan. Itu selalu sih. Ya, kalau saudara perhatikan, ditegur oleh Tuhan, bukannya marah, bukannya kecewa, bukannya berontak, tapi dia akui kesalahannya, dia bertobat, dia minta ampun, dia kembali ke jalan Tuhan. Itu selalu berulang kali dilakukan oleh Daud setelah dia melakukan kesalahan. Itulah sebabnya Daud diakui sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan Daud ini sebagai seorang raja yang suka memuji Tuhan. Ya, mulai dari sebelum dia jadi raja, dia mengembalakan kambing domba 2-3 ekor, sampai kemudian dia jadi raja. Dia seorang yang suka memuji Tuhan. Ya, dan kalau dia memuji Tuhan, Alkitab mencatat dia puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, wah, dilakukan dengan segenap hati dan tidak mengenal malu. Ya, mungkin ada orang yang memandang rendah Daud, bahkan istrinya Mikal sempat memandang rendah Daud ketika Daud memuji Tuhan dengan tarian dan sebagainya. Ya, tapi itulah yang membuat mengapa Tuhan disenangkan lewat apa yang Daud lakukan, memuji memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena itulah kitab Mazmur ditulis oleh Daud.
banyak tulisan Daud yang meninggikan, memuliakan Tuhan. Dan ini mau memotivasi Bapak Ibu Saudara saya, kalau memuji Tuhan, ayo puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, segenap hati kita sampaikan untuk memuji Tuhan, karena yang kita puji ini bukan manusia. Ya, tapi yang kita puji, kita tinggikan itu Tuhan, Allah di atas segala ilah, Tuhan di atas segala Tuhan, dialah Tuhan Yesus. Ya, nah, jadi Daud ini seorang yang mendapat pengakuan berkenan di hati Tuhan. Nah, orang yang berkenan di hati Tuhan itu akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Daud mengakui sendiri. Mari kita lihat sebentar ya. Salah satu ayat yang ditulis oleh Daud, Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai ayat 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Apa yang diucapkan, dijelaskan, dialami oleh Daud, ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Ini tulisan Daud. Daud mengakui sendiri dalam hidupnya, ya, ketika dia sempat jatuh, tidak sampai tergeletak. Terjemahan lain berkata jatuh, ya, tapi tidak terhempas. Jatuh, namun tidak sampai parah. Mengapa? Karena Tuhan yang menopang, karena Tuhan yang menguatkan, karena Tuhan yang melindungi. Itulah sebabnya Daud berkata dalam pasal yang lain di kitab Mazmur, 7 kali orang benar itu jatuh, namun 7 kali itu benar, 7 kali itu pula orang benar itu bangkit. Artinya begitu jatuh, tidak tinggal dalam kejatuhan, bangkit lagi. Sempat jatuh lagi, bangkit lagi. Memang tidak ada manusia yang sempurna, siapapun dia. Ya, yang penting begitu kita jatuh, sadar akan kesalahan kita, langsung kita bertobat seperti yang Daud lakukan. Bertobat, kembali ke jalan Tuhan, bangkit lagi bersama dengan Tuhan. Nah, orang yang berkenan kepada Tuhan ditopang Tuhan, dikuatkan Tuhan. Oh, sehingga ketika mengalami sesuatu yang mungkin membuat dia sempat jatuh, namun tidak sampai tergeletak, karena Tuhan yang menopangnya. Ya, nah, bahkan ayat yang lain berkata orang yang berkenan di hati Tuhan itu mendapat damai sejahtera dari Tuhan. Lukas pasal 2, mari lihat sebentar ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Lukas 2 ayat 14. Ini ayat yang biasanya dikutip pada waktu perayaan atau ibadah Natal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Orang yang hidup berkenan di hati Tuhan, dia bukan hanya ditopang, bukan hanya dikuatkan oleh Tuhan sehingga tidak sampai terhempas, tidak sampai tergeletak, namun orang yang hidup berkenan di hati Tuhan dikatakan dia mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera ini sesuatu yang didambakan oleh semua orang. Setuju Bapak Ibu? Betul ya? Semua orang merindukan, mendambakan untuk mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Tapi damai sejahtera tidak bisa diperoleh, ya, dengan uang yang banyak, tidak bisa. Dengan kedudukan yang tinggi, tidak bisa. Damai sejahtera hanya bisa diperoleh bagi orang yang belajar hidup berkenan di hati Tuhan. Ya, jadi kalau orang tidak mengalami damai sejahtera dalam hidupnya, saudara, ini mesti cek. Rupanya something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Tuhan tidak berkenan dalam hidupnya, sehingga damai sejahtera itu hilang, damai sejahtera itu lenyap. Padahal ini sesuatu yang penting buat hidup kita umat Tuhan, damai sejahtera. Ya, jadi kita bisa lihat di sini betapa pentingnya umat Tuhan memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Ya, kalau berkenan di hati Tuhan, dikatakan tadi sempat jatuh, namun tidak tergeletak, bangkit lagi. Berkenan di hati Tuhan, dilimpahi damai sejahtera oleh Tuhan. Nah,
Sekarang kita akan lihat Sob ya, bagaimanakah atau apakah yang harus dilakukan oleh umat Tuhan supaya memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Karena saya percaya bahwa Ibu Saudara bersama dengan saya tentu rindu menjadi umat Tuhan yang memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Karena kalau kita berkenan di hati Tuhan, Tuhan topang kita, Tuhan limpahi kita dengan damai sejahteranya. Hal yang indah dinyatakan dalam hidup kita. Nah sekarang kita akan lihat, kita akan belajar hal-hal apakah yang harus dilakukan oleh umat Tuhan supaya mereka boleh menjadi umat Tuhan yang memiliki kehidupan berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, Ibrani pasal 11 di ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang pertama, supaya kita umat Tuhan boleh memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, maka ayat ini berkata kita harus memiliki iman. Karena kalau tidak memiliki iman, tidak mungkin bisa berkenan di hati Tuhan. Bahkan satu ayat berkata segala sesuatu yang dilakukan tanpa didasari dengan iman itu menjadi sesuatu yang salah, dosa di hadapan Tuhan. Iman menjadi sesuatu yang begitu penting ketika umat Tuhan melakukan sesuatu di hidup ini. Melakukan sesuatu yang baik sekalipun, kalau tidak didasari dengan iman, itu juga menjadi sia-sia. Contoh, ketika kita belajar untuk melayani, ya, kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang kita bisa lakukan dalam pelayanan kita, dalam apa yang kita bisa perbuat untuk memuliakan Tuhan. Tapi ternyata di dalam pelayanan pun ada orang-orang ketika dia lakukan pelayanannya tidak disertai dengan iman. Dia melayani, tapi dia tidak memiliki iman di dalam apa yang dia lakukan itu. Ini menjadi sesuatu yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya nggak bicara panjang lebar tentang iman. Saya yakin Bapak Ibu tentu sudah paham apa itu iman. Kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Ya, bahkan bukan cuma sekedar iman percaya yang pasif yang minggu lalu sudah kita belajar, tapi iman percaya kita harus aktif, yang artinya iman percaya yang berani mempercayakan hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah iman yang aktif. Nah, seorang umat Tuhan yang pertama harus memiliki iman supaya hidupnya berkenan di hati Tuhan. Nah, iman yang dimiliki itu harus dipertahankan sampai akhir hidup. Ibrani 10 ayat 38 mencatat, mari kita lihat sebentar. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, kata mengundurkan diri berarti imannya goyah, tidak lagi beriman dengan sungguh, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dengan kata lain, Tuhan tidak katakan iman yang dimiliki oleh umat Tuhan harus dipertahankan sampai akhir hidup kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengucapkan salah satu kata yang sering dikutip ya oleh hamba-hamba Tuhan ketika menyampaikan di ibadah penutupan peti ataupun pemberangkatan jenazah ataupun pemakaman. Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Artinya bertahan dalam iman sampai akhir kehidupan. Ya, jadi iman yang dimiliki nggak boleh cuma sesaat, nggak boleh cuma kurun waktu tertentu, tapi iman yang dimiliki oleh umat Tuhan harus terus ada sampai akhir kehidupan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan supaya memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan?
Yang kedua, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini ayat yang sudah terkenal, ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Kata dikehendaki berarti sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua, supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, maka yang kedua Tuhan mau supaya kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi, mengucap syukur dalam segala hal, ya. Latihan mengucap syukur itu dimulai dari yang pertama. Kalau Bapak Ibu menerima sesuatu yang baik, belajarlah untuk mengucap syukur. Banyak orang berkata, Pak, kalau terima yang baik mengucap syukur itu gampang. Oh, tunggu dulu, belum tentu, so. Belum tentu. Ada umat Tuhan terima sesuatu yang baik dari Tuhan, tapi tidak bersyukur. Ada, so. Ada. Ya, sudah bisa nanti baca Lukas pasal 17. Ya, Lukas pasal 17. Ya, itu ada cerita tentang 10 orang kusta yang sakit kusta itu, ya. Nah, suatu ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di tengah perjalanan, ya, mereka tidak berani dekat karena orang yang kusta ini tidak boleh dekat dengan orang lain, so. Kalau orang lain yang sehat dekat bersentuhan dengan orang yang sakit kusta, orang yang sehat itu jadi najis. Hukumnya seperti itu, so. Jadi orang yang sakit kusta ini tidak berani dekat dengan Tuhan Yesus karena sadar dirinya kusta. 10 orang kusta. Lalu mulai berteriak, Guru, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Ya. Lalu Tuhan berkata kepada 10 orang kusta itu, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Nah, orang yang sakit kusta ini tidak boleh pergi kepada imam dan memperlihatkan dirinya kepada imam, kecuali kalau sudah sembuh. Berarti Tuhan rindu supaya 10 orang kusta ini melakukan satu tindakan iman. Ketika dia minta tolong, Tuhan bukan berkata sembuh, bukan, tapi Tuhan bilang perlihatkan dirimu kepada imam. Mereka taat. Mereka percaya dengan perkataan Tuhan, mereka melangkah dengan iman, mereka taat. Dan Alkitab mencatat ketika mereka berjalan menuju ke tempat di mana imam berada, di tengah perjalanan itu mereka sembuh. Tapi sungguh disayangkan, 10 orang kusta sembuh. Alkitab mencatat yang kembali kepada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Berapa orang, saudara? Satu. Padahal 10-10-nya semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Dan yang lebih mengenaskan lagi, 1 orang yang bersyukur ini adalah orang yang dipandang rendah. Dia adalah orang Samaria. Sehingga Tuhan Yesus berkata, bukankah semuanya sembuh? Di manakah yang lainnya? Mengapa hanya 1 orang asing ini yang kembali untuk menyembah, memuliakan aku dan bersyukur? Ternyata bersyukur ketika menerima sesuatu yang baik itu belum tentu dilakukan oleh semua umat Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini, kita adalah umat-umat Tuhan yang tahu bersyukur ketika Tuhan memberi hal-hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi latihannya itu saudara ya. Kalau terima sesuatu yang baik, bilang terima kasih Tuhan. Jangan sampai ngomongnya begini, oh iya, soalnya aku pinter, soalnya aku hebat, soalnya aku bisa ngatur ngelola ini dengan baik, makanya aku bisa berhasil. Oh tunggu dulu, kalau bukan karena anugerah dan berkat Tuhan, nggak bisa. Alkitab berkata sia-sia kamu bangun pagi-pagi duduk-duduk sampai jauh malam, karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Berarti semua itu adalah anugerah Tuhan. Latihan yang pertama bersyukur ketika terima sesuatu yang baik, seperti orang asing ini, orang Samaria ini. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu. Latihan yang kedua dalam bersyukur, ketika hidup kita biasa-biasa saja. Kadang-kadang kita merasa hidupku ya biasa, Pak. Aku tidak merasa menerima sesuatu yang spesial, yang istimewa. Udah Pak. Kalau orang kusta tadi kan dia terima sesuatu yang istimewa, spesial, kustanya sembuh. Wah, ya memang harus bersyukur.
Tapi kalau aku hidupku biasa-biasa saja. Saudara, yang kedua latihannya Tuhan mau kita meningkat untuk belajar mengucap syukur. Ketika hidup kita biasa-biasa saja, belajarlah untuk tetap juga mengucap syukur. Kita buka keran, air menyala. Kita nyalakan lampu, lampu menyala. Loh, ini juga termasuk berkat. Mungkin kita anggap biasa Pak. Kemarin saya buka keran, airnya keluar. Kemarin saya cetek lampu, lampunya nyala. Biasa. Minggu lalu juga gitu Pak. Bulan lalu juga gitu. Biasa Pak. Itu hal yang terjadi berulang kali dalam hidup saya Pak. Biasa. Pernah tidak bersyukur untuk hal yang biasa dalam hidup kita? Karena tanpa Bapak Ibu Saudara dan saya sadari, sesuatu yang biasa itu pun di baliknya ada campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Berapa banyak orang di tempat-tempat tertentu mau dapatkan air itu sulit, mau dapatkan listrik itu sulit. Sudahkah kita bersyukur untuk hal yang kita anggap biasa? Ini latihan yang kedua, saudara. Ini mulai meningkat ini. Kalau yang pertama tadi bersyukur karena dapat sesuatu yang luar biasa, indah. Yang kedua sekarang bersyukur untuk hal-hal yang biasa. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau yang pertama sudah lulus, bersyukur ketika mendapat sesuatu dari Tuhan. Yang kedua bersyukur ketika semua biasa-biasa. Yang ketiga sekarang latihan puncaknya. Bersyukur ketika dalam hidup ini kita merasa mengalami sesuatu yang kurang atau bahkan tidak baik menurut pikiran kita. Sekali lagi, kita belajar untuk bersyukur ketika dalam hidup ini kita merasa menerima sesuatu, mengalami sesuatu yang kurang baik, bahkan tidak baik menurut pikiran kita. Ini sulit nggak Bapak Ibu? Sulit. Kalau yang pertama nggak bisa, jangan harap yang ketiga. Mimpi. Lalu untuk terima yang baik aja nggak bisa bersyukur kok, karena itu latihan. Kalau yang kedua bisa, nah baru meningkat yang ketiga. Mengalami sesuatu yang kurang baik, mengalami sesuatu yang tidak baik menurut pikiran kita, tapi kita belajar untuk bersyukur. Mengapa? Karena Roma pasal 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja dalam sesuatu yang kita anggap kurang baik, sesuatu yang kita anggap tidak baik. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan yang kurang baik, yang tidak baik, bisa dipakai oleh Tuhan, bisa diubah oleh Tuhan untuk mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amin. Asal syaratnya kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi yang kedua, mari belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Itu membuat hidup kita berkenan di hati Tuhan. Yang ketiga, hal apakah yang harus ada, yang harus kita lakukan dalam hidup kita supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan? Yang ketiga, Amsal pasal 8 ayat yang ke-35. Amsal 8 ayat 35. Karena siapa mendapatkan akunya huruf kecil ya, bukan Tuhan. Tapi akunya kalau Bapak Ibu baca dalam perikop itu, aku ini bicara tentang hikmat. Ya. Siapa mendapatkan aku, siapa mendapatkan hikmat, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk menjadi umat Tuhan yang memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, maka yang ketiga, milikilah hikmat. Tentunya hikmat yang datang dari Tuhan. Karena ada hikmat yang datang dari dunia, ada juga hikmat yang datang dari setan. Ada. Ya. Tapi yang Tuhan mau supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, tentu memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Nah, hikmat ini kita butuhkan, Saudara. Kolose pasal 1. Ayo kita baca ayat-ayat yang hampir terakhir ya. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 10. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya,
Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Lalu saudara, mengapa hikmat itu penting? Hikmat yang datang dari Tuhan itu penting untuk kita miliki dalam kehidupan ini sebagai umat Tuhan. Karena dikatakan kalau kita punya hikmat, kita akan bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tidak bleset, tidak keluar, tidak melenceng, tapi mengetahui kehendak Tuhan dengan tepat. Tidak gampang, saudara. Mengetahui kehendak Tuhan dengan tepat itu tidak gampang. Kita belajar. Saya mengaku saya pun belajar. Karena itulah kita perlu hikmat Tuhan. Bagaimana supaya dapat hikmat yang datang dari Tuhan, Pak? Yang pertama, Alkitab berkata, mintalah. Kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Dia yang akan memberikan hikmat. Berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Salomo sebelum memimpin kerajaan Israel menggantikan Daud ayahnya, dia berdoa minta hikmat. Tuhan beri hikmat luar biasa. Minta. Ya. Selain minta, yang kedua, supaya kita bisa dapat hikmat, sukalah baca dan renungkan firman. Karena pemazmur berkata, perkataan Tuhan, titah Tuhan, firman Tuhan, itu membuat aku lebih berhikmat, aku lebih bijaksana, aku lebih berakal budi. Perintah Tuhan. Kalau umat Tuhan suka firman Tuhan itu memberi kita hikmat. Tadi kalau umat Tuhan itu tidak suka firman, alergi sama firman, tidak bisa dapat hikmat, tidak bisa. Cintailah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan itu akan memberi kita hikmat, sehingga kita boleh mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna dan hidup kita boleh berkenan di hati Tuhan. Ya, yang keempat sekarang yang terakhir, ayat penutup. Ini pelan-pelan mimbar bisa kembali maju ke depan. Kisah pasal 10 ayat yang ke-35. Kisah 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun, berarti dari bangsa manapun ini tidak pandang bulu, siapapun dia, ya, yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan. Kata takut ini bukan ketakutan, tapi menghormati Tuhan. Dan yang mengamalkan kebenaran, kata mengamalkan kebenaran itu berarti melakukan kebenaran dan membagikannya. Bukan cuma bagikan kebenaran, tapi juga lakukan kebenaran. Itu mengamalkan kebenaran. Kalimat lanjut dikatakan berkenan kepadanya, berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, jadi kalau yang pertama sebagai umat Tuhan supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, yang pertama diawali dengan memiliki iman. Yang kedua, belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Latihan ya, mulai dari ketika terima sesuatu yang baik dan luar biasa dari Tuhan, ketika keadaan biasa-biasa, baru puncaknya mengucap syukur ketika mengalami sesuatu yang kurang atau bahkan tidak baik menurut pikiran kita. Tapi kita yakin Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ya, yang ketiga, memiliki hikmat yang datang dari Tuhan, supaya kita boleh mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan yang keempat, hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran. Ya, dikatakan orang dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dan mengamalkan kebenaran, berarti melakukan kebenaran, membagikan kebenaran. Berarti orang yang hidup dalam kebenaran, orang ini akan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan.
Silakan pelayan mimbar dan juga pelayan perjalanan kudus untuk maju ke depan. Lewat satu pujian kita katakan, Tuhan, aku rindu, aku mau untuk menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hatiku supaya boleh menjadi bejana untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah. Tuhan, bentuklah hati menjadi bejana, untuk hormat-Mu. Cemerlang pada Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan. Padamu. Mari kuduskan hingga tulus supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu. Agar aku setiap umat-Mu yang hadir, Tuhan. Katakan, Tuhan, aku serahkan hatiku. Supaya aku dibentuk dan diproses seperti yang Kau mau, ya Tuhan.
kerinduan setiap kami umat-umat. Kami rindu supaya kami boleh memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan, yang menyukakan hati Tuhan. Karena kalau hidup kami berkenan di hati Tuhan, maka Engkau berjanji untuk menopang kami ketika kami mengalami kejatuhan, tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang, yang menguatkan kami. Bahkan damai sejahtera dicurahkan atas orang-orang yang memiliki kehidupan berkenan di hati Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan sudah sampaikan buat kami, supaya kami boleh memiliki iman dan mempertahankan iman kami sampai pada akhir kehidupan. Kami boleh belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Kami boleh memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Kami berdoa, berikanlah kami hikmat Tuhan, seperti yang Tuhan berikan kepada Salomo. Berikanlah kami juga hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk boleh melakukan kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Maka kami percaya kehidupan kami akan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima bersama pada malam ini, sehingga kami semua umat Tuhan yang sudah mendengar firman, kami boleh memiliki kerinduan yang lebih lagi untuk memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Sebelum kami menerima tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Apabila ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan kami, perkataan kami, pemikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni untuk kesalahan, dosa, pelanggaran yang sudah kami perbuat, yang sudah kami perkatakan, yang sudah kami pikirkan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya sesuai janji firman-Mu, ketika kami memohon pengampunan-Mu dengan sungguh, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, hingga sebentar kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk menerima serta bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami rindukan sungguh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan malam ini, benar-benar iman setiap kami diteguhkan, dibangkitkan, dikuatkan, supaya kami boleh memiliki kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan kepada Pak Mul untuk membantu ya, kita laksanakan protokol kesehatan untuk semua ya, termasuk juga pelayan-pelayan perjamuan kudus ya. Setelah semua pelayan perjamuan kudus menggunakan hand sanitizer, nah, dipersilakan pelayan perjamuan kudus untuk membagikan perjamuan kudus dengan mengambilkannya untuk jemaat. Ya, saya cuma mengulang, jemaat tidak mengambil sendiri, tapi jemaat menerimanya dengan tangan yang terbuka, ya, posisi siap untuk menerima, ya, dan tentunya tanpa bersentuhan, ya. Oke, silakan. Nanti apabila Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, jemaat bisa membaca ayat firman Tuhan yang ada di hosti, ya. Ayat firman Tuhan yang bisa dibaca, supaya ayat firman Tuhan ini boleh menghibur, menguatkan, atau mungkin menasehati, mengingatkan, menegur kita, ya. Tapi mohon supaya hosti dan anggurnya jangan dibuka lebih dahulu. Nanti kita buka bersama-sama, ya. Mau difoto juga boleh, ya, supaya ingat bulan ini dapat firman Tuhan apa gitu ya. Nah, ini supaya boleh menguatkan dan mengingatkan kita. Oke, apabila sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, ya,
Nah, jemaat yang sudah menerima, sudah membaca ayat firman Tuhan di hosti, silakan berdiri. Yang belum, tetap tinggal duduk supaya dapat diketahui oleh pelayan perjamuan kudus. Mungkin ada yang terlewatkan. Pak Tejo belum menerima. Ada lagi jemaat yang belum menerima tubuh dan darah Tuhan. Oke, sudah semua? Ya. Ayat firman Tuhan juga sudah dibaca. Nah, sekarang silakan jemaat menggunakan hand sanitizer masing-masing. Ya, sebelum kita membuka tubuh dan darah Tuhan, silakan jemaat menggunakan hand sanitizer masing-masing. Ya, setelah hand sanitizer sudah digunakan, silakan membuka maskernya. Setelah masker juga sudah dibuka, kita akan siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari arahkan hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus dengan pengorbanannya yang luar biasa, di mana Dia mati untuk menggantikan hukuman atas segala dosa kita, sehingga kita yang seharusnya dihukum dibebaskan dari hukuman. Kita boleh menerima pengampunan, kita boleh menerima anugerah, kita boleh diselamatkan, kita boleh diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu yang ajaib buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sekarang kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan, dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan untuk membuka anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Mari angkat hati dan suara kita, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya.
setia Tuhan di hidup setiap kami. Engkaulah satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin malam ini semua kami yang hadir sudah diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan saat masalah pergumulan sedang terjadi dalam hidup kami tidak lemah, kami tidak putus asa. Kami mau tetap percaya, bersandar kepada Tuhan, berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Dan kami yakin Engkau akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Pertolongan-Mu, mujizat-Mu akan Kau nyatakan dalam hidup setiap kami, umat-umat-Mu yang belajar untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tambahkan kami kekuatan, kapasitas yang lebih lagi, sehingga ketika kami diberkati tidak jauh dari Tuhan, tapi justru kami semakin mendekat pada Tuhan, karena Tuhanlah sumber segala dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik, melawat setiap mereka. Demikian juga Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Akan memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati. Ialah apa yang dikerjakan umat-Mu ketika mereka sungguh mengandalkan Tuhan, belajar berjalan dalam kehendak Tuhan. Maka apa yang dikerjakan umat-Mu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak-Ibu sekalian.